ikut berbangga pula bahwa banyak sekali leader-leader yang berhasil meng-create leader dan juga berprestasi sehingga bukan satu dua tiga tapi banyak sekali yang akhirnya memperoleh profit-profit di PT BES. Luar biasa. Saya ucapkan selamat untuk para peraih. Berikan aplausnya para sahabat. Ya, tentunya ini adalah proses yang tidak apa memerlukan waktu yang pendek. Tentunya adalah langkah besar, pastinya sebelum melangkah ke langkah besar ada langkah-langkah kecil gitu ya yang dilakukan. Nah, sahabat SSW, Bapak Ibu semua, untuk membangun bisnis yang berskala besar, tentunya ada beberapa hal yang memang harus kita bangun. Dan ada 4 pilar bisnis untuk membangun bisnis raksasa. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata-kata BDP. Ya, business developing program ini sudah ada di SSW. Turut berbangga karena kita bisa melihat real secara langsung bagaimana founder kita sudah mampu membangun bisnisnya secara raksasa. Gitu. Nah, ada beberapa pilar. Silakan boleh dibuka Arizal. Ada beberapa pilar sahabat yang bisa membangun bisnis kita menjadi bisnis besar, bisnis raksasa. Yang pertama adalah pilar membangun bisnis raksasa, yaitu self skill. Nah, self skill ini apa? Self skill ini adalah skill atau kemampuan seseorang terhadap dirinya sendiri. Sadar gitu ya terhadap dirinya sendiri sebagai manusia. Nah, pada level ini ada 2 kategori. Yang pertama, seseorang menjadi personal mastery dan juga seseorang menjadi personal power. Apa perbedaan keduanya? Sahabat, kalau personal mastery, di level ini seseorang mempunyai tanggung jawab, ya, memiliki komitmen yang tinggi. Nah, komitmen yang tinggi, inisiatif sendiri gitu ya, tidak lagi disuruh-suruh. Nah, ini personal mastery. Jadi dia sudah tahu apa tugasnya gitu ya sebagai ibaratnya gini, dia menjadi reseller PT BES. Nah, inti dari rohnya ada di pertemuan. Maka teman-teman yang sudah sahabat-sahabat yang sudah memiliki personal mastery itu tidak akan lagi digebrak-gebrak oleh leadernya untuk datang ke seminar karena sudah tahu roh bisnis ini adalah di pertemuan. Sehingga orang atau reseller yang sudah memiliki personal mastery ini sudah tahu apa tugasnya, apa kewajibannya. Nah, yang kedua, ada personal power. Ya, seseorang yang mempunyai kemampuan mengelola pikirannya, ucapannya, tindakannya yang akan membawa kebaikan pada diri kita. Contohnya bagaimana? Orang-orang yang sudah memiliki personal power. Biasanya bisa dilihat dengan cara seseorang berpikir dengan positif, tidak mudah tersinggung, tidak goyah ketika ada yang mencibir. Nah, ini sudah masuk di personal power. Lalu mana yang lebih penting? Semuanya penting karena keduanya ini akan membentuk, gabungan dari keduanya akan membentuk yang namanya konsep rizki, sahabat. Jadi
ketika seseorang sudah memiliki personal mastery dan juga personal power, inilah yang nantinya seseorang ini akan memiliki value, ya, value. Nah, kedua hal ini, personal mastery dan personal power ini dimiliki oleh seseorang sehingga seseorang nanti memiliki ability dalam mengendalikan diri kita terhadap orang lain. Sahabat, banyak sekali para reseller PTBS yang mungkin mudah mengawali berbisnis, mudah gitu ya mengawali, tetapi untuk mempertahankan komitmennya, komitmen dalam berbisnis di PTBS ini banyak yang tumbang juga, yaitu dia karena mungkin tidak semua orang memiliki personal power dan personal mastery. Maka ketika dua hal ini sudah ada, ini nanti akan menjadikan seseorang memiliki value. Dan ini nanti arahnya ketika value ini ada dan ability-nya ada, maka ini mengarah kepada konsep rezeki yang notabene-nya seseorang sudah memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengendalikan dirinya dan juga mengendalikan hal-hal yang orang lain lakukan terhadap dirinya. Nah, ini it's not about the condition, it's the mindset. Jadi balik lagi dari cara pola berpikir kita. Itu pilar yang pertama, sahabat. Yang kedua, untuk membangun bisnis raksasa ini, kita mengenal yang kedua adalah relation skill. Relation skill. Apa itu relation skill? Yaitu kemampuan seseorang untuk membangun hubungan baik dengan orang lain. Nah, dalam menjalankan bisnis ini tentunya kita diharuskan untuk sukses bersama. Jadi kalau ibaratnya kalau bisnis sukses sendirian biasa gitu ya. Di Tanah Abang itu teman-teman, karena saya basicnya adalah pengusaha Tanah Abang, itu hal yang biasa kita mendapatkan keuntungan. Semuanya untuk kita. Kerugian kita juga yang tanggung sendiri. Keuntungan kita sendiri. Tanpa pernah kita berpikiran bagaimana mensukseskan orang lain. Nah, inilah ada hal yang berbeda di bisnis PTBS. Bagaimana kita sukses dengan cara mensukseskan orang lain. Disinilah kita diharuskan untuk sukses bersama-sama. Maka dari itu, kita bisa membangun aset dengan cara mencari orang yang sepisi dan semisi dengan kita. Nah, terus bagaimana relation skill ini bisa kita lakukan? Tentunya sahabat, dalam memperkenalkan bisnis di PTBS, tidak ujuk-ujuk, tidak langsung kalau ketemu orang, tahapan closingnya itu tidak ujuk-ujuk langsung kita bercerita gitu ya, bercerita tentang bisnis. Tentunya sahabat sekalian membutuhkan yang namanya approaching dulu. Ya, approaching itu apa teh? Pendekatan. Gitu ya, pendekatan. Karena kalau di posisi kita pun menjadi orang yang akan diprospek, ujuk-ujuk ada orang langsung bercerita tentang bisnis, itu akan aneh, sahabat. Jadi, untuk mengawalinya, kita membutuhkan yang namanya approaching, pendekatan. Selanjutnya apa? Yaitu fact finding. Fact finding ini ada masalah yang kita tanyakan, ya, dan juga mungkin impian yang kita tanyakan. Nah, ini sahabat memang kita perlu dilatih gitu ya. Kita perlu berlatih ke founder dan co-founder, berlatih untuk membuka gitu ya fact finding seseorang yang kita mau prospek, sehingga nanti muncullah permasalahan yang mereka hadapi dan mungkin impian-impian yang ingin mereka capai gitu. Lanjut, setelah mungkin orangnya bercerita, setelah orangnya bercerita kepada kita,
Maka disitulah teman-teman bisa mengambil garis merah untuk memberikan problem solving. Carikan solusinya apa, gitu kan? Carikan solusinya apa di PT BES. Misal seseorang yang pengen umroh. Bagi sebagian orang, umroh bolak-balik setahun, 2 atau 3 kali mungkin banyak Bapak Ibu. Tetapi bagi sebagian orang lain, ini bisa jadi adalah impian yang mungkin dia mengumpulkan dana itu tidak nyampe-nyampe. Gitu. Nah, di sini ada masalah gitu ya. Ketika dia mengumpulkan uang sepertinya sulit untuk pergi haji atau umroh, maka teman-teman di situ bisa ambil problem solving, carikan solusi di PT BES bahwa di PT BES bismillah Bapak Ibu hanya dengan bergabung 3 sampai 4 bulan ini akan bisa berangkat umroh. Seperti itu kurang lebihnya untuk relation skill. Yang ketiga, untuk membangun bisnis yang raksasa, setelah tadi self skill dan relation skill, ini ada strategic thinking skill. Ya, strategic thinking skill. Apa ini teh? Strategic thinking skill ini adalah kemampuan seseorang untuk memprediksi masa depannya. Ya, jadi dibutuhkan visioner. Orang itu bisa atau mampu untuk memprediksi masa depannya dan visi misinya. Nah, kita tahu Bapak Ibu bahwasannya profit di PT BES ini sangat besar. Baik itu profit maupun royaltinya di PT BES itu sangat dahsyat. Nah, maka bagaimana? Mulailah dari diri kita sendiri nih. Ya, bagaimana ke depannya kita bisa menjadi entrepreneur yang sukses bersama PT BES. Gimana caranya? Mulai dari diri kita sendiri. Dengan cara minimal ambil paket keluarga, sahabat. Ya, ambil paket keluarga atau priority. Sehingga seseorang yang nanti kita prospek pun, ya, reseller baru kita itu akan melihat dan kita akan lebih pede bahwa saya melihat masa depan saya luar biasa di PT BES. Sehingga saya tidak ragu lagi masuk, bukan cuma masuk diri sendiri, tapi seluruh anggota keluarga dimasukin. Bagi yang family pack. Ataupun ambil priority. Ya, sehingga kita jadi tambah pede gitu ya saat kita prospek ke calon reseller kita. Dan yang keempat adalah systemic thinking skill. Ya, systemic thinking skill. Ini skill apa teh? Nah, systemic thinking skill ini adalah kemampuan manusia untuk membuat action plan dan mengambil keputusan yang bijaksana. Serta di dalamnya termasuk ada tanggung jawab ya. Saat ini, tanggung jawab untuk saat ini dan juga di masa yang akan datang. Nah, apabila seorang leader sudah mampu menciptakan banyak leader di tim bawahnya, maka orang ini bisa disebut juga sebagai founder. Ya, contohnya seperti founder Smart Synergy World. Ini luar biasa. Sudah mampu menciptakan create leader di bawahnya sangat banyak, leader-leader yang dibina. Dan leader-leader yang dibinanya sudah mampu menduplikasi sehingga bisa create leader kembali. Nah, itu duplikasi. Nah, ini luar biasa di SSW. Kita punya founder Pak Haji Masturi Firmansyah dan Umi Haja Elis Ratnasari. Ini founder kita sudah mampu menciptakan banyak leader di SSW. Apalagi ya, founder kita sudah mampu memiliki banyak jam terbang. Ya, jam terbang yang sangat tinggi. Dan bisa dilihat peraihan reward atau profit di PT BES-nya sudah sangat banyak.
Dengan 3 tahun, beliau sudah memperoleh 2 luxury, 5 Pajero, 15 Mobilio, 18 umroh. Ini yang luar biasa, ya. Contoh dari founder Smart Synergy World yang mampu membuat strategi sehingga mampu melahirkan mitra-mitra yang sukses. Nah, yang terpenting adalah sahabat, yang paling utama adalah di systemic thinking skill ini bagaimana yang paling utama bagaimana seseorang mempunyai komitmen yang tinggi untuk membantu mitra-mitranya sukses di PTBS. Nah, inilah hal yang terpenting di systemic thinking skill. Ya, tentunya hal ini bukanlah tidak dengan jeripayah. Ya, kita melihat Abi dan Umi membimbing kita 24 jam. Mitra-mitranya sudah mulai bertumbuh sangat banyak. Ada kadang-kadang saya emang nggak kepegang sama Umi Elis. Ya begini, leader di bawah Umi Elis dan Abi Masturi, kalau semuanya dipegang ya nggak akan maksimal. Maka disinilah dibutuhkan duplikasi dari seluruh para leader. Maka inilah sahabat semua, luar biasa untuk menjadikan bisnis kita bisnis raksasa. Kita membutuhkan 4 pilar tadi, yaitu self skill, relation skill, lanjut strategic thinking skill, dan systemic thinking skill. Nah, Bapak Ibu, ini ada pepatah yang mengatakan, terbanglah setinggi-tingginya, karena apabila engkau terjatuh, maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi kalau yang berpikiran hanya kecil, nah bisnis ini sudahlah kita jalankan begini saja. Bisnis ini bisnis yang besar, maka pemikiran kita juga harus pemikiran yang besar dan juga berjiwa besar. Berjiwa besar untuk sama-sama membina tim kita untuk sama-sama meraih kesuksesan. Oke? Itu saja dari saya malam hari ini. Terima kasih. Sukses untuk kita semua. Silakan Umi Hamidah. Ya, saya kembalikan ke Umi Hamidah. Ya, para leader SSW, adakah yang mau bertanya dengan pemateri kita malam ini? Ayo, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh, ada yang bertanya, Teh? Saya dari Bu Lili. Tapi kamera saya tidak terbuka ya, nggak apa-apa ya. Yang penting suaranya. Baik. Iya, Bun. Silahkan, Bun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili, apa kabar? Alhamdulillah sehat Sehat semuanya. banget, Bu Ya, Lili. betul sahabat-sahabatku semuanya. Mitra SMP. Amin. Teh, saya ini mau nanya nih ya. Langsung aja. Teh, tadi kan ada yang kedua, pilar yang kedua itu Teh. Relation Relationship. skill. Iya, relation skill. Tadi ada 4 tahapan ya Teh ya. Approaching, finding, atau saya bahasa Indonesia aja ya. Pertemuan, pengenalan masalah, kemudian perteman, dan yang terakhir itu member atau closing ya Teh ya. Nah, saya pengen bagaimana sih Teteh yang mewujudkan ini, melakukan ya relation skill ini dengan tahapan itu. Saya minta dicontohin gini, kira-kira gimana itu kalau Teteh melakukan itu seperti apa. Mohon maaf karena di sini kadang-kadang
yang di sini ini kita bagaimana sih untuk mewujudkan melaksanakan ini teh. Saya yang masih bingungnya itu di sini teh. Jadi itu Oke, aja baik. dari saya sementara. Terima kasih teh. Ntar kalau belum puas saya tanya lagi ya teh. Ya, Oke, terima baik. kasih sebelumnya. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi Baik, dari Ibu wabarakatuh. Lilia sesuai 26. Semangat dan sukses terus, Bu. Ya, Amin. oke, relation skill. Sahabat, setelah tadi self skill, ada tahapan selanjutnya untuk membina bisnis raksasa, yaitu relation skill. Apa sih relation skill gitu ya? Relation skill adalah hubungan baik kita dengan orang lain, kemampuan membangun hubungan baik dengan orang lain. Nah, ada beberapa tahapan, ya, ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah approaching. Misalnya, contohnya, kalau misalnya orangnya sudah dekat, sudah kita kenal, sebenarnya hanya tinggal mengulas lagi. Apa kabarnya? Tanya kabarnya. Ya, bagaimana keluarganya, apa pekerjaannya, ya. Kalau yang sudah kenal. Kalau yang belum kenal, maka bahaslah yang di sekitar itu. Kalau misalnya kita lagi di pasar, ya ngobrol masalah di pasar misalnya, Bu. Ya, SKSD ya, approaching itu pendekatan bisa dengan so kenal so dekat. Nah, kalau untuk orang yang sudah kenal, ini akan lebih apa mudah, maka kenapa kita harus melis daftar nama orang yang kita kenal dan beliau juga kenal kita. Kenapa? Karena orangnya sudah tahu kita. Dan ini pembahasan di ice breakingnya nanti akan lebih mudah gitu ya, karena orangnya sudah kenal kita. Oke, lanjut misalnya begini Ibu. Di approaching misalnya pendekatan. Kita sudah lama tidak bertemu nih, maka tidak ujuk-ujuk kan kita ngobrolin masalah PTBes, pastinya kita akan ngobrolin masalah apa kabarnya, ya kan? Di mana tinggalnya, terus anak sudah berapa, biasalah seperti itu. Nah lanjut setelah itu, nanti kan biasanya dia akan tanya balik ke kita. Nah, ini gimana kabarnya? Oh ya, alhamdulillah. Nah, di sini kesempatan kita untuk terus ngobrol sampai mendapatkan dia sedang ada posisinya di sini tuh sedang ada masalah kah? Ya, mulai masuk ke fact finding. Ya, kalau orangnya nanya kita, kita harus menjawab yang tadi approaching, masih di approaching, pendekatan, maka jawab dengan sesuai, ya ini alhamdulillah anak sudah 3, bisnis masih di Tanah Abang. Nah, fact finding mulai di situ masuk. Bagaimana kabarnya orang tua dan lain sebagainya. Ya, kalau di situ ada kata-kata iya nih, apa orang tua sakit. Nah, mulai dari situ Bun. Atau kalau misalnya iya Mip, ini tuh lagi gimana ya? Aku usaha lagi merosot misalnya. Usaha misalnya usaha cateringku lagi merosot. Nah, ini mulai akan ada fact finding di situ. Kita bisa menanyakan masalah dan mungkin impiannya yang selama ini belum tercapai. Ya, dari situ baru mulai masuk. Kalau misalnya orang nanya, orangnya mengemukakan bahwa bisnisnya sedang lesu, berarti kita masuk kepada bisnisnya. Tapi kalau misalnya dia lagi mengemukakan akhirnya kita tahu bahwa orang tuanya sedang sakit, maka di PTBes juga ada solusinya. Nah, setelah fact finding, nanti kita akan ada problem solving di situ. Carikan solusinya, pastikan ada di situ. Jadi tergantung nanti fact findingnya kita temukan apa. Kadang-kadang kita di awal itu sudah apa ya, mengambil kesimpulan gitu, terlalu dini mengambil kesimpulan. Ini contoh ya Bu Lili. Saya Ya. pernah prospek di daerah Pekanbaru, waktu di sana awal-awal itu seorang polisi, ya, seorang polisi punya teman banyak di Dumai dan di situ potensi sawit. Otak saya langsung menyimpulkan gitu bahwa ini orang pasti butuh slow release. Ternyata setelah kita apa namanya fact finding, kita temukan masalahnya. Beliau bercerita bahwa anaknya 5, bahwa anaknya yang nomor 3 ini yang tengah ini punya penyakit hidrosefalus. Nah, dari situ
ternyata saya salah tuh ya, dari awal sudah menyimpulkan bahwa ini orang pasti butuh slow release gitu, butuh slow release karena beliau tugasnya di Pekanbaru itu banyak di Dumai, dan Dumai itu terkenal banyak sekali potensi sawitnya. Dari awal saya sudah menyimpulkan duluan gitu, padahal saya belum tahu fact findingnya apa. Nah, maka di sini ya kita evaluasi Bu Lili. Ya, kalau sudah fact finding, akhirnya dia bercerita, ini anak saya teh nomor 3 ini ada perbedaan dengan yang lainnya. Ini waktu itu hidrosepalus, tapi memang sudah ada beberapa kali terapi. Nah, di situ mulai dia saya mulai mengemukakan bahwa ya di PTBS ini ada produk yang bisa membantu pertumbuhan kecerdasan anak dan juga pertumbuhan fisik buat anak-anak. Akhirnya beliau tanya, masuk mulai ke dalam problem solvingnya di situ. Jadi problem solvingnya akhirnya saya memberikan rekom bahwa anaknya bisa dibantu dengan susu kalsi waktu itu. Nah, akhirnya closing Bu. Selain susu kalsi, karena ini anaknya sudah 5, istrinya merasa servisnya sudah kurang ke suami, gitu. Masih muda tapi anak sudah 5 dan dia merasakan servis ke suami itu kurang, sehingga akhirnya beliau tertariklah mengambil kolagen juga. Karena waktu itu akhirnya kita cerita bahwa ya di PTBS ada juga kolagen untuk bundanya. Akhirnya ya udah, ibunya mengambil saat itu. Tidak langsung closing, tetapi berbelanja kolagennya 2, susu kalsinya 2. Akhirnya di situ ya kita ibaratnya dimasukkan untuk DP gitu ya, dimasukkan untuk DP untuk menjadi mitra. Nah itu begitu Bu Lili. Jadi kadang-kadang kalau kita mau prospek, kita baca dulu latar belakangnya apa, kadang-kadang kita sudah menyimpulkan duluan. Padahal belum tentu solusinya itu gitu ya. Saya juga waktu itu sempat kayak begitu, tapi kita evaluasi. Akhirnya ya kita belum bisa menentukan solusi atau problem solvingnya apa ketika kita belum bercerita ya, di fact findingnya belum ketemu apa, maka kita tidak bisa menyimpulkan dari awal. Nah, setelah fact findingnya ada, kita tahu masalahnya apa, masalah di kesehatan anaknya, maka ya kita berikan problem solving. Akhirnya waktu itu closing. Tidak closing sampai sempurna 2,6 juta, tapi ada closing produk 4 produk, yaitu 2 kolagen dan 2 kalsi. Begitu contohnya Ibu Lili. Oke, jadi menurut Teteh ya, dari keempat pilar tadi mungkin yang paling utama di relation skill kali ya Teh ya, yang harus kita kuasai dulu gitu ya. Tahap-tahap keempat tahap ini harus benar-benar kita kuasai dulu, kemudian setelah itu masuk ke strategi Ya sebenarnya empat pilar ini penting gitu semua, kali ya Bu. Teh ya. 4 pilar ini Harus penting semuanya, semua. gitu. Ya, dari awal self skill itu Ya. kan bagaimana caranya kita itu mampu mengetahui secara sadar gitu ya, kemampuan tanggung jawab kita apa. Dari situ, dari self skill, ciri-cirinya yang Bu Lili sudah tidak harus diworo-woro oleh leader, sudah tidak harus digubrak-gubrak gitu ya, untuk inisiatif sendiri gitu ya Teh ya, kemampuan diri gitu. Sudah tahu tanggung jawabnya apa sebagai mitra PTBS. Mandiri gitu ya Teh ya, mandiri. Iya betul. Karena kan kita tahu Bu Lili bahwa roh dari bisnis ini adalah pertemuan. Maka kita sudah tahu dan itu tanggung jawab kita untuk datang hadir gitu ya ke pertemuan, karena itu rohnya. Dan tidak harus leader menggubrak-gubrak lagi. Ngajak gitu ya. Iya, itu self skill. Nah, yang kedua ini yang relation skill yang tadi Ibu yang saya tanyakan.
Semuanya penting, Bu. Dari 4 itu semuanya memang harus Kita kuasai ya. dimiliki. Iya, betul. Skill yang ketiga dan keempatnya juga harus dimiliki. Itu aja Bu Lili. Oke, terima kasih Teteh. Sukses selalu. I love you Teteh. Amin. Amin. Semangat Assalamualaikum. ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili, terima kasih. Semoga ilmunya Amin. manfaat. Sehat selalu. Amin. Amin, amin Bunda. Barakallahu fiik ya. Ya para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah yang mau bertanya lagi dengan pemateri yang cetar membahana? Pengusaha. Umi Hamidah sambil nunggu nih Ya, Mi. Ya, itu inspirasi saya. Umi Hamidah sambil barakallah. nunggu yang bertanya. Ya, silahkan. Ayo, sahabat yang dirahmati Allah, silahkan yang mau bertanya, para leader. Belum ada yang mau bertanya, Teh. Oh iya. Pak Ahmad Musli dari SSW 28. Iya. Ya, Iya, mau tanya. Itu angkat tangan mau silakan Mi. tanya kayak. Ya. Silahkan Pak Ahmad Musli. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Langsung saja tadi. Eh, begitu pentingnya Putus-putus suaranya tuh Pak. Iya, terputus-putus. orang yang Terputus terputus-putus Ustadz. putus-putus. Ini sampai saya antuk. Kedengeran nggak? Jelas nggak Teh? Ustaz, suaranya putus-putus Jelas? ya Mi. Iya. Gimana ya? Udah, Halo? ya, ya, udah mulai Pak. Ya, alhamdulillah. Silahkan Pak. Ini kita betapa pentingnya empat pilar di dalam bisnis ini ya. Yang yang menjadi pertanyaan itu semua Maaf Ustadz, terputus-putus. Terputus-putus. Teh, kedengeran nggak Teh? Tidak Mi, Iya, Ustadz, tidak maaf. terdengar. Iya, Ustadz. ya, Iya, terputus-putus. ya saya kecat aja ya. Iya, coba di ini lagi. Kita setting aja ya. Oke, Iya, tadi empat pilar, terus apa Ustadz? setting aja kita Langsung aja Ustadz, biar enak. beneran ya. Iya, biar enak kan langsung dijawab sama Teteh. Jadi perlu waktu cukup lama untuk Teteh, terdengar nggak Teh? Enggak Mi, nggak nyampe ke sini suaranya. Iya, Ustadz coba keluar dulu. Terus keluar. Kalau nggak lewat chat Ustaz. Boleh Ya, iya lewat boleh. chat. Iya, boleh lewat chat, boleh. Bisa lewat chat Langsung Ustaz. suruh keluar ke rumahnya cari yang ini. Kasihan mau nanya. Iya, terputus-putus. Nggak dengar suaranya ya. Iya. Uti mau tanya.
Nah, bentar teh. Monggo dilanjut, punten. Uti nggak mengikut dari awal, Neng. Ada kegiatan. Oh, nggih. Monggo aja. Nggih, terus Ikut, teh. monggo saya. Nggih. Belum, Pak Ustadznya belum ini teh, belum chat. Gimana teh? Apa kita tunggu Ustadz Ustadz Musli apa? sepertinya sedang nulis di chat, Mik. Iya, belum ini sih. Ya. Boleh. Para leader yang dirahmati Allah, sambil Miftah. Ya. Halo, ya Teh. silakan. Aku ini. Teh, aku kan mitraku jauh nih, Teh. Gak apa-apa yang ngisi waktu ya, Teh ya. Mitraku kan jauh, Teh. Gimana caranya ya, Teh? Aku karena punya mitranya ada di Kalimantan, ada di Sulawesi gitu ya. Gitu. Iki apa sih yo? Umi Hamidah? Siapa? Iya, ini siapa ya, Bun? Maaf. Umi Musyarofa ya? Oh, Bunda Siapa nih? Oh, Musyarofa. siapa nih ya? Ya. Perkenalkan diri dong, sahabat soleh aku. Bunda yang bertanya tadi, siapa ya? Dengan Bunda siapa? Dari SSW berapa? Yang mitranya jauh-jauh di sana? Saya masih Iya. bully. Tadi kan Oh, mungkin boleh. ya. Oh, iya, iya. Masih Oh, tadi iya. tuh mitraku Oh, kan iya. jauh-jauh nih. Gimana cara Oh, menguatkannya? Saya nggak iya. hanya telepon bisanya, nggak bisa ini gitu. Ya udah, sharing-sharing aja ini gimana tipnya itu gimana sih supaya mereka ini. Bu Lili untuk memiliki mitra yang jauh sebenarnya sih tidak ada apa halangan ya Bun karena sekarang udah serba canggih. Tetapi Ya. satu hal yang perlu apa ya kita tetap apa pegang adalah eh, apa namanya pembinaan secara berkala Bu. Mm-mm. Dalam satu minggu itu wajib ya. Ada misalnya video call dengan tim atau mau itu meeting atau apapun bentuknya, itu tetap bisa kita lakukan. Dan ini bisa menjadikan kita dan tim kita walaupun jauh itu punya chemistry. Jadi bukan berarti jauh dan leadernya sudah bisa berdiri sendiri misalnya. Itu bukan berarti mereka tidak butuh kita. Ini loh yang harus hati-hati. Karena Iya. jauh itu Bunda bisa menanyakan hal apa yang bisa kami bantu untuk Anda. Nah itu. Jadi kita membantu secara real, Bun. Kadang-kadang ada tim kita yang jauh itu merasa jadi seperti apa ya? Dia anak tirikan, gitu ya. Betul. Itu yang dipegang itu lagi, itu lagi, itu lagi. Yang diperhatikan itu lagi, itu lagi, itu lagi. Kok aku enggak gitu? Ada, itu pasti ada rasa itu. Maka untuk meminimalisir rasa itu, silakan Bu Lili untuk apa membuka apa ya ibaratnya meeting gitu ya, apapun itu bentuknya dalam satu minggu itu minimal ya Bu yang kita lakukan itu bisa 2 sampai 3 kali. Jadi kalau saya sama Bu Mega itu malah setiap hari. Ya. Nah, apalagi misalnya gini Bu Lili, leadernya di sana sudah mandiri. Leader mandiri di sana bukan berarti dia tidak butuh bantuan kita loh Bu. Iya. Ini yang harus digarisbawahi. Kadang-kadang kalau udah punya leader sudah mandiri, apalagi jauh, ini kadang-kadang kita lupa ngebinanya, padahal mereka butuh sekali. Apalagi kalau misalnya ya di sana susah sinyal, sehingga zoom seperti ini juga ada apa Nah, namanya ada kenapa? kendala. Nah maka hasil zoomnya ini wajib ibu share ke tim ibu di sana ya mau yang hari Senin malam Selasa yang leadership mau yang knowledge product ataupun apa seminar bisnis syariah online ini setiap hasilnya itu ibu share ke sana
Karena kadang-kadang di daerah itu susah sinyalnya, sehingga kadang-kadang mereka tidak ikut Zoom. Nah, begitu Bu Lili, chemistry harus tetap dapat ya Bun, walaupun jauh, pembinaan Bisa. harus tetap ada. Nah, iya. Ya. Kalau untuk Mifta sendiri sih, alhamdulillah hampir setiap hari kita teleponan Bun sama tim di Ya, sana. betul-betul. Ya, pergerakan Ibu harus tahu ya. Jadi kadang-kadang mereka sudah mandiri belum bukan berarti mereka tidak butuh kita. Ya, yang bisa kita lakukan sebagai leader, kita bisa tanyakan juga apa yang bisa kita bantu untuk mereka. Ya, apa yang bisa kita bantu untuk mereka. Itu Bun. Chemistry harus dapat. Karena jauh ini, ya. Karena jauh. Maka harus dideketin hatinya. Kita nggak Kalau tahu udah hatinya problemnya dekat, apa, masalahnya ya apa. mereka perlu bantuan apa? Iya, betul. Kadang-kadang sinyal aja susah, Bun. Ya, di sana Betul. itu kadang-kadang luar daerah susah, sehingga hasil Zoom ini sangat ditunggu-tunggu oleh mereka hasilnya apa. Maka Ibu share. Ya, hasil Zoom, mau yang leadership, product knowledge, ataupun SBS online, itu mereka perlu juga kita share. Dan pastikan dalam 1 minggu itu ada meeting lewat video call boleh. Ya, itu dalam seminggu bisa 2 kali. Oke, itu Bu Lili. Oke, makasih. Ya, Kalau saya tuh nggak apa-apa ya, Umi ya. Iya, Bunda. Ya, Mau. benar. Iya. Amin. Teteh kembali ke Ustadz Musli. Ya. Pertanyaannya, untuk menguasai 4 pilar perlu waktu sementara upaya PCA harus berjalan. Yang agak sulit adalah tahapan C, tahapan cerita yang bagaimana seller baru sampaikan agar prospek sukses gitu Teh. Jadi PCA. Iya, PCA, cerita, ajak, dan ceritakan. Yang sulitnya? Yang sulitnya bagaimana reseller baru penyampaiannya gitu agar prospeknya sukses. Oke. Ada tahapan prospek. Ustadz Musli, ada beberapa tahapan prospek. Yang pertama adalah preparation. Kita mau siap-siap nih. Ya, kita mau PCA nih. Nah, C-nya kan bercerita. Berarti bercerita kan ada hal-hal yang mau kita sampaikan. Ya, tetapi lebih enaknya tahapan prospek itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah preparation. Pastikan bahwa Bapak sudah siap. Ustadz Musli sudah siap bertemu dengan orangnya, sudah janji temu, dan Bapak sudah siap. Siap di sini bukan hanya cuma sekedar siap rapi, Pak. Tetapi informasi yang mau disampaikan apa itu sudah harus Bapak kuasai. Ya, maka wajib sekali mengetahui latar belakang gitu ya, dulunya apa, kegiatannya apa itu kalau bisa kita tanyakan dulu. Ya, kalau bisa kita mengetahui latar belakang orangnya apa. Yang pertama, tahapan prospeknya adalah preparation. Persiapan. Ya, Bapak harus wangi, terlihat segar. Kalaupun lagi ada masalah, pura-pura bahagia aja ya, Pak. Jangan diperlihatkan muka suntuknya lagi banyak masalah. Tetap orang ketemu kita pastinya pengen melihat wajah yang fresh. Ya, preparation ini masuk ke dalam situ. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi suntuk di dalam rumah itu kelihatan di wajah kita. Nah, ini yang harus kita poles ya. Tetap harus fresh ketemu calon reseller. Setelah preparation, yang kedua adalah ice breaking. Ya, ice breaking. Mecahin suasana gitu. Kalau suasananya masih kaku, maka Bapak ice breaking. Gimana caranya? Misal kita udah masuk ke rumahnya, kita sudah rapi, kita masuk, ya beliau menyuruh masuk, maka Bapak harus pecahin suasana dulu, biar asik. Gimana caranya? Kan nggak ujuk-ujuk langsung cerita PCA kan? Nah, maka di ice breaking ini Bapak harus pintar-pintar melihat suasana. Misal, kalau ada foto nih, biasanya di ruang tamu kan ada foto ya. Oh, misalnya foto keluarga, foto pernikahan, atau foto anaknya pada TK. Nah, situ masuk dulu, Pak. Ya, ice breaking ini sangat berguna
untuk di level selanjutnya. Kalau ada foto keluarga ya tinggal Bapak tanyakan. Anak sudah berapa gitu ya. Istri orang mana dan lain sebagainya. Untuk memecahkan suasana aja dulu. Ya. Setelah itu baru yang pertama preparation, yang kedua ice breaking, yang ketiga adalah building trust. Nah, di building trust ini kita membangun kepercayaan. Ya, semua yang kita ucapkan wajib menjadi hal yang dipercaya oleh orang tersebut. Building trust. Ya. Terus selanjutnya building need. Dari obrolan sini biasanya kan TikTok, Pak. Tidak melulu beliau yang cerita, pasti beliau juga akan menanyakan ke Bapak. Ya. Menanyakan ke Bapak, ya misalnya sekarang kesibukannya apa. Nah, dari situ mulai ada celah Bapak bercerita bahwa Bapak sedang concern di komunitas anti riba bla bla bla. Komunitas ini bekerja sama dengan PTBS bla 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 sampai ada nanti di segmentasi produk. Nah, PCA ini bisa dijelaskan di situ. Dikeluarkanlah sama Bapak omongan-omongan yang menjurus kepada apa? Testimoni. Ya, PCA. Bapak bercerita di situ secara natural aja. Ya, bercerita bukan produk ini isinya apa saja sesuai ketentuannya SOP-nya, bukan, tapi yang Bapak rasakan manfaat dari produk yang Bapak sudah pakai. Ya, di situ akan terlihat lebih natural. Karena kan kita disclaimer juga. Nah, di situ nanti Bapak jelaskan bahwa disclaimer setiap orang akan berbeda dan lain sebagainya. Di situ Pak nanti akan ada obrolan ya, di mana kita akan tahu kebutuhannya. Ini masuk di fase selanjutnya yaitu building need. Sudah building need kita tahu bahwa beliau sedang ada masalah apa, terus fact findingnya apa, maka barulah kita bisa memberikan give solution. Ya, give solution. Nanti selanjutnya bisa ada closing. Bisa ada closing. Closing macam-macam, Pak. Ada yang closingnya hanya produk doang atau orangnya bisa mau join. Ya. Jadi sangat memungkinkan kita akan bercerita PCA itu enak sekali ketika di building trust menjelang ke building need, di building trust. Ya. Jadi kita bercerita apa yang kita rasakan setelah kita menggunakan produk yang Bapak pakai gitu. Oke, itu Ustadz Musli. Tahapan prospeknya tadi sudah ditulis, saya ulang. Preparation, persiapan, lanjut kita ice breaking, pecahkan suasana menjadi rileks, menjadi enak, menjadi nyaman, dan tiktokannya asik ngobrolnya. Jangan sampai kaku, orang kayak lagi di apa ya. Jadi ujung-ujungnya tuh tidak nyaman gitu loh. Nah, jadi di building trust inilah kita ngobrol sambil kita cermati beliau sedang ada masalah apa, bisa masalah atau impiannya, sehingga kita bisa memberikan give solution setelah building need-nya ketemu. Dan dilanjutkan oleh closing-nya. Itu aja, Ustadz Musli. Gimana Ustadz? Mudah-mudahan paham ya penerangan dari pemateri yang cantik kita. PCA ini memang PCA ini sangat penting ya, karena kan seseorang itu lebih interest kalau kita bercerita. Ya, bukan menjelaskan produk ini bla bla bla. Lebih enak itu ketika ngobrol kita menjelaskan sesuatu yang sudah kita gunakan. Misal ya Pak, dengan menggunakan penghemat hidup ini udah ngobrol ya. Nah, di situ diceritakan lebih rinci produk yang kita pernah pakaikan apa, yang pernah kita pakai apa. Di situ sangat natural dan enak sekali ceritanya jadinya. Jadi storytelling. Oke, Umi Hamidah? Ya. Insya Allah paham ya Pak. Bagaimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya ada. Teteh Ami Yulis
dari SSW 32. Silahkan. Ustadz, makasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ami Yulis SSW 32. 32. Ini Ami, ayo. Hilang. Ami, silahkan. Ya teh, ditunggu. Ami, Yulis, Barakallah, silahkan. Nggak ada itu kan ya. Umi Hamida kemarin di Babelan apa kemana Umi? Yang Umi cerita. Iya, kebabelan. Iya. Iya, Gimana kebabelan. nih? Rencana mau ke Cianjur. Mau closingan di Cianjur, teh, insya Allah. Ayo, Itu teh, yang di kemarin di ini. Babelan gimana? Ya, insya Allah. Diajak ke seminar. Ayo, insya Allah, teh. Besok. Iya. Doain ya, Terus teh. saja bergerak nih. Ya. Ami, silahkan. Mungkin sambil nunggu kali saya boleh bercerita sedikit Bu Miftah. Boleh? Oh, silahkan. Monggo, Bun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Miftah, luar biasa ya penjelasannya dengan detailnya. Nah, juga untuk Umi Hamidah, terima kasih juga atas waktunya. Nah, sedikit mungkin Iya. tadi saya mendengar eh, Bu Miftah menanggapin pertanyaan dari Pak Ustadz tadi ya. Nah, Pak Ustadz memang Nasir. iya, memang kita apa menciptakan suasana supaya cair dulu. Kalau menurut Bu Miftah seperti itu ya. Itu juga saya alami kemarin pas hari Ahad pagi saya dampingi Pak Leon ketemu sama teman-temannya gitu kan ceritanya ya kita ngobrol-ngobrol santai gitu ya saya ngikutin aja gitu nah setelah ngobrol-ngobrol cerita ya cuman cerita tentang masa apa masa-masa SMA beliau terus dan Hmm. sebagainya sebagainya gitu akhirnya kan eh, ngalir aja gitu ya ngalir aja nah terus ya di depan tuh ada pohon mangga, ada pohon durian kan gitu ya. Terus katakan dia cerita sendiri, nah buahnya tuh nggak pernah apa namanya berbuah tapi rontok. Terus rasanya asem gitu. Nah duriannya juga nggak berbuah gitu kan. Nah terus ya udah gitu akhirnya kan masuk nih kita. Kan ada produk ya, kita nggak bawa produk, orang kita cuma ngobrol biasa ya. Jadi ya nggak pernah juga bawa produk gitu. Nah akhirnya masuk nih ke situ. Iya. Alhamdulillah kan, alhamdulillah diterima. Ya udah nanti kapan-kapan deh kalau udah ada waktu ke sini bawa ini tuh pupuknya kan gitu. Hmm. Nah, artinya ini kan udah ngebuka jalan ya. Iya. Nah, terus begitu waktu sholat zuhur tiba, saya sama Bu Felicia itu sholat lah ke dalam disuruh masuk ke dalam Bu sholatnya di sini. Nah, ya sudah. Nah, sebelum saya masuk ke sholat, saya kasih ini buku produk produk knowledge itu ya Bun ya tips produk knowledge itu nah terus saya suruh lihat-lihat sama temen yang satu kan ada teman beberapa teman di situ nih yang tuan rumahnya masuk nganterin kita nih mau sholat gitu kan terus eh, sambil lihat-lihat buku begitu begitu kita sholat si tuan rumah juga nih baca-baca buku kan di situ ada produk apa aja gitu kan nah langsung tertarik dengan ini Bun yang apa namanya untuk laki-laki khusus untuk laki-laki gitu kan. Nah, saya nggak tahu tuh kalau dia tuh baca ke situ. Begitu pulang, kita selesai sholat, terus kita pamit pulang, baru tuh Pak Leon cerita tadi itu teman saya tertarik nih dengan eh, Titan Gel, X-Men, Oh kopi iya.
Iya, gitu terusan. Ya, ya Bu, ya Bu. Iya, mau cerita tadi terus minta penjelasannya, dia malu ada Bu Wiji katanya gitu. Waduh, lah kalau tahu gitu mendingan tadi saya lama-lamain deh di kamar sholatnya. Kan gitu ya. Ya jadi kan tadi dari obrolan-obrolan itu udah nyambung ke pupuk, terus akhirnya saya pas bawa buku, saya suruh lihat temennya yang satu gitu. Ah, tuan rumahnya ikut lihat. Ya di situ dia. Nah, kemarin udah ya udah Pak, nanti hari ini closingin aja minggu depannya saya bilang kan gitu. Alhamdulillah gitu udah mendapatkan jalan. Jadi nemenin jalan-jalan pagi Pak Leon membawa berkah juga akhirnya. Mungkin begitu cerita saya Bu Miftah. Ya Mudah-mudahan Bu. juga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi kita tetap siar dakwah terus, terus ya bercerita, 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 cerita gitu ceritanya yang ngalir-ngalir aja nantinya akhirnya gitu. Makasih Bu Wiji, Bunda Wiji. Terima kasih. Assalamualaikum Ya memang warahmatullahi kalau Bu wabarakatuh. Hamidah, storytelling Barakallah itu ya kita bercerita tidak kaku gitu ya, itu malah lebih enjoy dan orangnya juga merasa tidak ada Nyaman, pengakuan di situ, betul. jadi lebih enak. Ya, Itulah memang butuhnya yang namanya ice breaking, yang isinya ada basa-basinya, bikin betul. kita enjoy, yang teman lama akhirnya ngobrolin yang dulu-dulu lagi, yang kayak begitu memang sangat dibutuhkan. Iya. Dan itu udah sepuh, maksudnya ya udah sepuh-sepuh ya teman-teman Pak Leon semasa SMA itu. Iya, teman-teman dulu waktu SMA ya Iya, Bun. iya teman dulu waktu SMA. Jelas saya pun juga kan nggak kenal si apa beliau gitu nggak kenal ya baru pertama kali dikenalkan diajak Pak Leon, Bu Felicia ke situ gitu suruh nemenin gitu. Ya udah temenin ngobrol-ngobrol cuman ngobrol-ngobrol aja gitu awalnya juga. Ya cuman kan kembali lagi nggak semuanya orang juga bisa langsung klak dapat gitu kan. Iya. Iya, Ya, luar biasa Ibu. makasih. Ya, terima kasih. Silakan Umi Hamidah. Makasih Bunda Wiji. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, Sama-sama. Ami, Bunda Ami. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bunda Ami. Ami Yulis, SSW 32. Assalamualaikum. Teteh, Ya, Bunda Aminya kok belum tampil ya, belum ada iniannya. Assalamualaikum. Para sahabat, para leader yang soleha dan soleh, silahkan yang mau bertanya dengan pemateri yang keren kita ini, persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda, dengan siapa? Dengan Anissa, SSW 11. Oh ya, silahkan Bun. Bu Anissa SS11. Teh, Bu Eh, Anissa teh. Ya, silakan iya, Bu. Ante tadi membahas masalah pembinaan ya. Kan saya memang baru ya di situ istilahnya memang belum terlalu mendalami apa seluk-beluk saya ingin tapi istilahnya lagi berjalan gitu. Sementara saya kan istilahnya udah dapat satu tapi dia masih apa ya FO ya namanya ya. Maksudnya dia masih mau nyicil produk sama Umi gitu ya. Sementara ini kan kemarin dia nanya, Bu, ini saya selanjutnya gimana gitu. Nah, disebut pembinaan itu kalau saya ke dia itu harus bagaimana tuh Teh? Oke, baik. Jadi sudah ada produk yang dipakai oleh beliau, Hatspro. Iya, Sudah dipakai. sudah ada, udah dipakai. Memang sih belum begitu Ini banyak ya. posisi Cuman dia nanya posisi resellernya jauh, Bun. gimana? Posisi resellernya jauh atau masih
di daerah sekitaran Bunda? Masih sama-sama wilayah timur lah. Oh, Dia masih. daerah Otista. Ya, daerah Ya Otista. maksudnya terjangkau oleh Bunda kalau Bunda datang naik motor gitu, nyampenya deket. Maksudnya deket posisinya. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Oke. Kalau sudah nyicil kayak begini sampai orangnya sudah menggunakan, sebenarnya bisa, sangat bisa, Bun. Karena esensinya hanya PCA kan, pakai ceritakan aja. Iya. Dengan bercerita, ya, Ibu Bina, dengan cara bercerita, akhirnya nanti kan pasti ada orang yang ibaratnya, misalnya ya, membutuhkan produk yang sama. Nah, maka mitra tersebut cukup bercerita apa yang dirasakan. Gitu. Sambil dalam artian kalau dia nanya apa yang harus saya lakukan itu PCA tadi. Jadi kalau misalnya ada Hapsro yang sudah dikonsumsi, tinggal beliau menceritakan ke orang lain tentang manfaat Hapsro-nya itu. Gitu. Tetap PCA ya intinya sih ya. Iya, tetap Walaupun PCA. istilahnya dia belum coba ya, produk yang belum lain-lainnya gitu. join karena mungkin masih nyicil produk, maka Ibu bisa share informasi Zoom di hari Rabu, biasanya itu knowledge product. Nah, hasil Zoom di hari Rabu ini bisa Ibu share untuk membantu menambah wacananya tentang Hapsro. Sambil dibantu mengenalkan produk yang lainnya juga, Bun. Hari Rabu Zoom ya. Hari Rabu Zoom bisa itu knowledge product. Kalau orangnya belum bisa bergabung gitu ya, belum bermitra, ya silakan Ibu yang aktif memberikan informasi semaksimal mungkin. Nah, jadi sehingga wacana kemampuan dia bercerita, menjelaskan itu lebih banyak gitu. Kita bantu sebagai leadernya untuk informasi. Nah, kalaupun misalnya Hapsro-nya habis kan itu otomatis kalau memang enak di badannya akan repeat ulang. Ya, sehingga untuk nyicil produk tersebut itu bisa lebih cepat. Gitu. Tinggal Ibu bantu men-share semua info tentang produk-produk PT BES ya sambil. Jadi nggak cuma pengetahuan tentang Hapsro saja, tapi produk yang lainnya juga bisa. Oke, Ibu, itu saja. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Anissa. Barakallahu fiik. Teteh HP Umi kayaknya agak error nih. Ntar mati, ntar hidup. Nah, nih lobet apinya. Enggak sih, agak nanti keluar nanti masuk ininya sinyalnya. Sinyal kali nih. Iya betul Teh. Para leader yang soleh dan solehah yang mau tanya lagi dengan pemateri yang keren ini, masih adakah? Assalamualaikum Teh. Mau tanya Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh. Ayo silakan. Barakallah. Dengan siapa? Maaf Teteh. On off kamera. Iya Teteh Maimunah. Bestiku. Ayo Teh silakan. Cepat. Ya, terima kasih ini. Iya, silakan Teh. Ini Teh Nisa. Saya ada ada mitra tapi masih RS. Nah, untuk ngedeketin untuk ininya lagi agar dia belanja itu agak sulit Teh. Soalnya dia lagi kebentur sama pinjolnya katanya gitu. Tapi setiap saya chat kalau nggak bahas tentang PTBS dia jawab sih, tapi kalau udah jurus-jurus ke sana dia nggak pernah jawab Teh chat saya. Gimana itu Teh ngadepin Teh? Oke, baik. Ini Ibu punya mitra masih RS. Iya. Lanjut, beliau ada pinjaman online juga.
Iya, lagi jerat Pertanyaannya, bagi gimana caranya biar beliau tetap mau bermitra ke PT BES gitu? biar dia mau belanja lah gitu. Ya, Setidaknya di mau kecil kan belanja nggak sehingga apa-apa gitu. bermitra gitu ya. Oke, gini. Kalau saya Gitu. biasanya, Bun, teman-teman yang RS itu punya grup sendiri. Punya grup, dibikin WA grup. Untuk apa? Untuk informasi selanjutnya. Jadi nggak RS didiemin, diantengin gitu nggak. Jadi karena eh, apa calon reseller itu kadang kan gini ya, nggak kenal maka tak sayang. Maka kita mengenalkannya dulu. Maka biasanya dibentuk grup untuk khusus orang-orang yang baru RS. Nah, disitulah kita men-share ilmu-ilmu PTBS, ya, ilmu-ilmu PTBS dan lain sebagainya yang bermanfaat untuk apa? Membuat orang tersebut giroh gitu ya. Dan di situ bebas tanya jawab di dalamnya. Maka ibu sendiri wajib banget paham semua hal tentang PTBS, baik itu dari leadership-nya, product knowledge-nya maupun seminar online itu sendiri. Sehingga apa? Orangnya itu jadi tidak kayak nggak dianggurin. Ya. Terus masalah itu yang pertama, dibentuk WA group supaya mengenal lebih jauh tentang PTBS. Yang kedua, kalau ada urusan dengan pinjol, biasanya dia akan nanya begini, Bun, karena ini pengalaman saya juga. PTBS bisa bantu apa nih? Saya posisinya sudah terlanjur punya pinjaman online, gitu. Biasanya kalau kayak begini, saya menawarkan kalau bisa komitmen, maka berjualan produk, ya. Jadi jualan produk. Misalnya produk yang sangat dibutuhkan menurut dia, misalnya, oh ya udah deh, kita coba eco racing. Nah nanti itu harga di situnya 250. Sedangkan untuk bermitra kan 2,6 juta dapat 14 produk, itu hanya 180.000. Berarti secara keuntungan kalau dia menjualnya closingnya 250.000, ada keuntungan 70.000. Nah, sama keuntungannya biasanya nggak diambil, Bun, kalau aku. Semuanya full masuk dulu sampai ada di angka 2,6 juta. Jadi menjualkan produk kita. Biasanya begitu, karena gini, ada beberapa mitra itu yang notabene-nya, ada yang beberapa calon mitra yang notabene dia sudah terlanjur punya pinjaman online. Jadi setiap seminggu sekali atau sebulan sekali itu kan wajib ada dana. Ya, kita bisa membantu satu. Bermitra berarti kan ada hak usaha, ataupun dia menjualkan lebihannya dipegang sama dia, akhirnya ngebantu untuk menyelesaikan pinjaman online-nya. Tuh, jadi kadang-kadang gitu. Saya sudah punya utang nih di pinjaman online. Terus PTBS bisa bantu apa? Saya sih mau aja bermitra gitu. Tapi kan posisi sekarang saya banyak pengeluaran. Nah, maka Bun, ini tinggal main kenceng-kencengan siapa? Apa pinjaman online-nya yang dipertahankan atau kita juga bisa masuk menjadi solusi buat dia? Tapi biasanya kalau orangnya komitmen ini bisa menyelesaikan. Bunda juga harus bisa baca karakter orangnya seperti apa, ya, terutama kalau orang yang sudah dikenal. Nah, ini kalau saya pernah berhasil membina tim saya yang notabene-nya tidak ada dana, tetapi dia mau melakukan penjualan dan orangnya mau berkomitmen. Jadi yang harus yang harus ditekankan adalah komitmennya. Nah, mitra saya ini akhirnya sampai di 2,1, waktu itu masih 2,1 ya, 2,1 juta. Sampai 2,1 juta itu keuntungan selisihnya tadi itu nggak pernah diambil, Bun. Dimasukin terus ke kita saking dia pengennya. Nah, akhirnya terkumpul 2,1 juta, waktu itu BW ya, serialnya BW 2,1 juta. Akhirnya dengan cara berdagang produk inilah dia akhirnya tanpa duit dia menjual produknya. Waktu itu masih 12 produk, full sudah menjadi mitra PT. Akhirnya itu menjadi solusi buat teman-teman yang di luar sana bisa menjualkan. Syaratnya adalah komitmen. Karena kenapa kalau nggak komitmen repot? Ada duit, akhirnya duitnya dipakai. Nah, ini yang kita bingung kan, ngebinanya kayak bagaimana. Ini yang harus ditekankan adalah
kalau mau berkomitmen, bantu dengan cara menjualkan produk yang kita punya. Gitu, Bun? Oh, jadi pakai produk kita dulu gitu ya, Teh? Iya, kalau saya dulu begitu. Pakai produk yang kita punya, terus di luarannya, akhirnya dia kan ada beberapa item, ternyata yang gold itu adalah kolagen dan sabun. Kolagen, LVN kolagen dan sabun. Itu terus yang laku. Sampai akhirnya 2,1 terkumpul. Dulu masih BW, serial BW 2,1. 2,1 juta terkumpul karena orangnya komitmen, Bun. Jadi kalau misalnya orangnya tidak komitmen, ya repot juga. Nah, itu dia, Teh. Masalahnya jauh juga orangnya. Iya, Di Tangerang. harus dipilih. Maksudnya yang emang benar-benar orangnya serius menjalankannya, mau berkomitmen, ya kita harus bantu. Gitu, harus melihat juga orangnya seperti apa. Gitu ya. Iya, iya, iya. Baik, Teh. Bun? Gimana Ada Teteh? pertanyaan lagi nih, Teh. Ada satu pertanyaan lagi, Teh. Oke, silakan. Ah, saya masih agak kesulitan untuk ya, Teh, solusinya. Apa saya? Masih agak kesulitan bawa calon mitra ke seminar. Setiap diajak ke seminar, agak Kok? keberatan gitu, Teh. Ada aja alasan. Oke, baik. Ini sepertinya bukan permasalahan Ibu aja ya. Saya juga mengalami. Jadi sepertinya ini masalah untuk semua orang ya. Kok giliran depan kita iya, giliran pas hari H ke seminarnya gitu ya, giliran pas Ada hari H aja ke alasannya. seminarnya dia nggak muncul. Nah ini sepertinya permasalahan hampir setiap orang pernah mengalami ini. Nah terus solusinya bagaimana? Begini Bun, reseller ini macam-macam. Ada yang notabene-nya dia maunya simple, nggak mau gitu ya, yang ribet-ribet, closing di situ saya beli, udah. Tapi ada juga yang maksudnya mau mengetahui sistemnya. Jadi tidak bisa tutup mata. Di luar sana banyak juga yang saya mau, tapi saya cuma beli doang, saya nggak mau masuk ke sistem, saya nggak mau ke seminar misalnya gitu. Untuk di awal, it's okay, nggak apa-apa, diikutin dulu Bun, kalau yang kayak begini. Ya, kalau yang kayak begini. Kita ikutin sambil prosesnya kita perkenalkan. Ya, karena kalau mau ngejadiin pasti orangnya wajib masuk ke seminar, wajib masuk dan paham sistemnya. Kalau nggak dikenalin sama kita ya udah, dia hanya sebatas bayar aja. Nah, ini yang pertama. Karakternya ada yang seperti itu. Yang kedua, ada juga yang mau tahu gimana sih gitu. Nah, ini Bun, kadang-kadang kita juga bukannya apa ya, di hari H-nya gitu ya. Kadang-kadang di hari H-nya orangnya sudah janji tetapi malah tidak datang. Nah, ini sebenarnya bukan masalah salah siapa, tetapi dalam artian kita wajib mengemas undangan itu menjadi sesuatu yang menarik. Contoh, dulu Abi pernah bilang ke saya kalau mau ngundang, bikin undangan yang sangat spesial. Ya, bikin undangan yang sangat spesial yang notabene bukan cuma omongan doang. Bikin undangan yang spesial yang notabene-nya orang melihat dari undangan itu, oh ini sesuatu yang sangat istimewa untuk didatangin. Itu biasanya. Terus yang kedua, saat kita mengundang itu, bagaimana caranya orang itu apa ya, tertarik. Notabene tertarik tuh kalau misalnya kitanya enjoy, kitanya enak gitu ya, ya orangnya itu ingin tertarik. Nah, untuk apa namanya mengundang kembali itu jangan serta merta kita nyerocos tuh maksudnya gini ya, terkesan kita maksa. Jadi kadang-kadang kalau sudah bertemu, kasih waktu beberapa hari, misalnya hari ini baru ketemu, besoknya jangan langsung diobrolin, Bun. Nah, untuk mengingatkan hari berikutnya baru. Bun, saya yang kemarin ke rumah Bunda, gimana hari ini kita ketemuan di sana ya, dan jangan diberikan choice untuk mengelak. Maksudnya gini, Bunda bisa hadir tidak? Ya udah nanti jawabannya tidak.
Bunda, kita ketemuan di sana ya, ini Sherlocknya, langsung kayak begitu. Jadi jangan diberikan kesempatan untuk apa ya, untuk tidak hadir, jangan diberikan kesempatan untuk tidak hadir. Jadi memang ada yang notabene-nya orang ini mau ke seminar, ada juga yang tidak mau. Memang di lapangan seperti itu. Jadi tidak semuanya serta-merta kita undang langsung datang. Ada juga yang notabene-nya dia mau datang, tidak saat itu. Bisa jadi memang sedang tidak bisa, tapi next kita tawarkan lagi. Ya, jadi kalau yang belum datang ke seminar, jangan langsung dilupain begitu aja nomor kontaknya. Ya, kebetulan ada hari Sabtu, hari Minggu yang ada seminar SSW, itu bisa ditawarkan lagi. Bisa jadi orang kan tidak datang karena dia ada kesibukan. Bisa jadi bisanya di hari weekend, Sabtu atau Minggu. Maka pas ada flyer di Sabtu Minggu, silakan coba coba lagi untuk mengundang. Begitu, Bun? Teh, iya Teh, makasih Teh. Gimana Teteh? Udah Ya. ini? Semangat Bun, terus mengundang ke banyak Semangat Teh, orang. semangat. Karena tidak pernah tahu di langkah keberapa akhirnya Allah golin kita punya tim yang sevisi misi dengan kita. Amin. Iya, amin. Makasih Amin, Teh. amin. Ya, sama-sama. Teteh, para reader, ada yang mau bertanya kembali? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Saya Bapak Sudarno dari WI Kanan, SSP 26. Oh, jauh sekali. Barakallahu Fik, Pak. Silahkan, Pak. Teteh, ada Bapak dari Waikanan, Lampung ya, Bapak Pak? siapa? Umi? Iya, Bapak Sudarno. Pak Sudarno, Teh dari Lampung. Barakallah, jauh banget, Teh. Pak Sudarno dari Lampung. Ya Allah, barakallah ya, Pak. Ya, SSW 26. Berapa? Iya, SSP 26. 26. Iya. 26, Mitra Teh. Bu Lili. Mitra Bu Lili. Iya, Bu Lili yang Iya. tadi tuh yang jauh. Masya Allah, Bu Lili, barakallah. Ya Allah, Silakan. senang. Ini saya pernah menjumpai anak buah itu yang maksud kami kawan saya itu yang menjual produk itu, tapi dia menemui di sosmed itu ada yang menjual seperti eco farming itu di bawah harga. Itu kira-kira kita gimana untuk mengatasi seperti itu? Artinya Oke, apa itu palsu? Itu palsu apa murni? Tapi dia sudah melihat di medsos itu harganya malah di bawah standar gitu loh. Dia jual kan harganya kita harus jual 250.000. Nah, kemudian dia mengatakan loh kok mahal bener itu. Ya harganya hanya sekurang lebihnya 100.000 atau di bawah standar lah istilahnya. Itu bagaimana kita mengatasi seperti itu? Nah, mohon penjelasannya. Oke, baik. Jadi di lingkungan Lampung, di tempat Bapak ada yang menjual eco farming di bawah harga standar gitu ya, Pak ya? Iya. Ya, di bawah harga standar yaitu di angka berapa, Pak? 100 sampai 150.000. Iya, pokoknya di bawah standar. Artinya kan kalau kita jual menurut standar kan 250 itu kalau yang asli. Ada yang jual seperti itu dia malah mengatakan loh, kok mahal bener ini harga di di Shopee itulah itu ada di bawah standar gitu, gimana itu? Apa nggak menyalahi peraturan gitu loh? Oke, baik. Bapak, sistem di PTBS adalah PLBS, yaitu penjualan langsung berjenjang syariah. Ya, ini PTBS memiliki distributor di Bandung dan juga di Tebet untuk Jakarta. Selebihnya untuk online tidak direkomendasikan. Ya, karena apa Pak? Banyak juga produk palsu gitu ya, yang memalsukan eco farming itu banyak. Nah, sehingga kita tidak menjamin hasil dari eco farming yang dijual secara online. Karena PTBS itu sistemnya PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah, langsung dari distributor ke calon resellernya. Gitu Bapak. Untuk meminimalisir hal tersebut, owner kita Pak Haji Febrian juga tidak berdiam diri Pak. Tidak berdiam diri. Ya, ini sedang diurus
secara maksimal oleh beliau. Ya, setiap GSS beliau menjelaskan bahwa memang orang yang melakukan undercutting price bisa di freeze ya, tidak bisa berbisnis lagi di PTBS. Ya, jadi Bapak tenang saja karena owner kita juga tidak berdiam diri. Oke, itu Pak. Ya. Lakukan pembelanjaan secara PLBS, lanjut ke leader Bapak secara berkala seperti dari awal. Ya, tidak direkomendasikan untuk berbelanja secara online. Itu aja, Pak. Ya, makasih Bu. Ya, makasih. Ya. Ya. Sama-sama Pak, barakallah Pak. Para mitra PTBS ya Teh, sudah jam 9:30 lewat ya Teh. Gimana Teh? Masih ada yang bertanya kah para leader yang soleh dan soleha? Para sahabat, masihkah ada yang mau bertanya? Para leader yang cantik, bunda-bunda. Kalau sudah tidak ada, dicukupkan, silakan Umi. Oh iya, sudah jam 9:30 ya Teh. Ya kayaknya sudah tidak ada. Terus Teh, apa mau dilanjut sama Abi Umi Teh? Teh? Ya, saya closing statement dulu, Mik. Ya, ya. Bapak Ibu sekalian, untuk membangun sebuah bisnis memang tidaklah mudah. Tetapi kita bisa membangun dengan 4 pilar. Dengan 4 pilar, di mana pilar-pilar inilah yang bisa membuat bisnis kita menjadi raksasa. Ini sudah terbukti betapa mungkin hal-hal besar diawali dari hal-hal kecil, dari mulai diri kita mengetahui tanggung jawab itu sendiri, lanjut kita komunikasikan dengan orang, dan sampai pada akhirnya kita memiliki kemampuan untuk menduplikasikan, ya, terutama duplikasi founder kita nih yang sudah luar biasa membina para leader di bawahnya, sehingga leader-leader di bawahnya juga sudah mampu menduplikasi Abi sebagai founder. Maka lakukan secara terus-menerus, pantang menyerah, teman-teman pasti bisa, karena semuanya butuh komitmen yang keras, komitmen yang kuat. Teman-teman lakukan terus seminar, prospek, canvassing, semuanya. Selebihnya tinggal tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan ya malam ini kita belajar bersama dan mendapatkan ilmu yang bisa kita manfaatkan di luaran sana, di lapangan. Oke, itu aja dari saya, Umi. Terima kasih. Iya, Teh. Ya. Nanti diinin Abi apa Umi ya, Teh? Ya. Ya. Silakan, Mi. Alhamdulillah kita berada di penghujung acara. Saya Umi Hamidah. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Saya Umi Hamidah dari SSW 19. Semoga apa yang kita dapat malam ini kita tambah ilmu, tambah barokah, dan tambah jadi leader yang is the best. Dan selanjutnya saya Umi Hamidah mohon undur.